رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما قريب. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam tak lupa pula kita haturkan kehadiran junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang keutamaan 10 hari akhir pada bulan Ramadan. Yang pertama, kenapa 10 akhir Ramadan begitu penting bagi kita? Ternyata di dalamnya ada dua kondisi. Kondisi yang pertama, ada sebuah harapan. Harapan apa? Harapan untuk mendapatkan hadiah dari Allah berupa sebuah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kedua, kondisi yang kedua, 10 hari akhir Ramadan terdapat rasa takut. Apa maksud dari rasa takut? Rasa takut yang ternyata jika pada malam 10 akhir Ramadan kita melakukan perbuatan dosa, ternyata Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan juga dosa yang kita lakukan jika itu bertepatan dengan malam Lailatul Qadar. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Syekh Sa'ad Al-Hambali dalam kitab Matalib Ulin Nuha berkata, Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala pertama di tempat-tempat yang mulia seperti Makkah dan Madinah. Yang kedua, di waktu-waktu yang mulia seperti hari Jumat, bulan Ramadan, dan terutama 10 akhir Ramadan. Dilipat gandakan pahala kita jika kita melakukan ibadah pada tempat dan waktu tersebut. Kemudian beliau juga berkata, Allah juga melipat gandakan dosa di tempat-tempat yang mulia dan juga di waktu-waktu yang mulia. Semoga kita 10 akhir Ramadan kita sibukkan dengan melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dapat hadiah dari Allah berupa Lailatul Qadar. Yang kedua, kenapa Lailatul Qadar Allah sembunyikan dari hamba-hambanya? Berkata Imam Fakhrur Razi dalam kitab Lailatul Qadar Syekh Waliyuddin Al-Iraqi, beliau bercerita bahwasanya Allah sembunyikan Lailatul Qadar itu seperti Allah menyembunyikan ridhonya kepada hambanya dan seperti Allah menyembunyikan murkanya kepada hambanya. Kenapa Allah sembunyikan ridhonya kepada hambanya? Karena Allah pengen seluruh makhluk berusaha sekuat tenaga menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah sembunyikan murkanya? Allah ingin seluruh makhluk berhati-hati agar tidak membuat Allah Subhanahu wa taala murka. Begitu juga Lailatul Qadar disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala agar seluruh umat manusia yang muslim betul-betul mengejar, berusaha keras dan bersabar dalam ibadah agar menggapai malam Lailatul Qadar. Hal yang ketiga, apa tanda-tanda Lailatul Qadar menurut pandangan para ulama? Ada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad, tanda-tanda malam Lailatul Qadar adalah malam tersebut bercahaya seolah-olah rembulan telah terbit. Kemudian malam tersebut kondisinya sunyi, tenang, tidak dingin dan juga tidak panas. Itu pada malam harinya. Kemudian pada pagi harinya matahari terbit pada pagi itu, cahayanya betul-betul merata ke seluruh penjuru bumi.
Dan kemudian suasana kondisi dunia begitu tenang luar biasa. Dan pada saat itu pula setan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diperkenankan melakukan apapun. Para ulama menerjemahkan hadis ini bahwasanya suasana Lailatul Qadar pada malam dan pagi hari itu betul-betul seperti suasana hati kita terasa begitu nikmat memandang alam, hati kita merasa begitu nikmat tersentuh oleh angin pagi dan angin malam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita malam Lailatul Qadar. Kemudian lantas apa yang harus kita kerjakan di malam terakhir bulan Ramadan? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada 10 akhir bulan Ramadan beliau kencangkan ikatan sarungnya, kemudian beliau hidupkan malam-malamnya dan juga beliau bangunkan keluarganya. Apa maksud kencangkan ikatan sarung? Rasulullah pada 10 malam terakhir lebih senang beribadah ketimbang mendatangi istri-istri beliau. Bahkan ibadah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menghidupkan malam, seandai kata malam itu hitungan jamnya ada 10 jam, umpama satu malam sampai subuh itu ada 10 jam, Rasulullah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak 9 jam. Dan saat itu juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membangunkan keluarganya untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala pada 10 malam terakhir dengan ibadah yang sangat kencang, tinggi kualitas dan bagus kuantitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada malam Lailatul Qadar atau 10 malam terakhir kita dianjurkan perbanyak ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak kita baca Quran, perbanyak kita qiyamul lail. Apa saja ibadah yang bisa kita lakukan pada 10 malam terakhir, kerjakanlah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencatatkan kita sebagai hamba-hambanya yang berhak mendapatkan malam Lailatul Qadar. Kemudian terakhir ada yang bertanya, kapan malam Lailatul Qadar? Dalam buku Lailatul Qadar karangan Waliuddin Al-Iraqi, di sana banyak sekali pendapat para ulama. Terutama pada buku tersebut halaman 29, itu ulama banyak yang bersepakat bahwasanya Lailatul Qadar terjadi 10 malam terakhir pada bulan Ramadan, terutama malam 21, 23, 25, 27 dan 29. Wassallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in birahmatika arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.